dari zaman Nabi sampai zaman sekarang, harga 1 ekor kambing itu 1 dinar. Dari zaman Rasulullah sampai sekarang itu 1 dinar dapat 1 kambing. Jadi nggak berubah dari dulu. Nah itu emas, nilainya konstan dia. Meskipun kalau dilihat secara apa ya, angka harga emas tuh kayak cenderung kayak naik ya. Kalau dulu tahun 90-an 1 gramnya 200.000 atau 100.000, sekarang sudah 1 jutaan, sudah 900-an atau 1,2. Meskipun secara angka seperti itu kelihatannya naik, padahal enggak, karena ada inflasi di situ. Karena ada inflasi. Inflasi itu yang bikin nilai rupiah kita tuh hancur, turun. Tapi emas dia bisa nahan. Nah kalau di saham, itu enaknya dia investasi, dia bisa dibilang investasi karena perubahan harganya itu sangat sangat cepat. Dia bisa naik, bisa turun, itu hitungannya detik, bukan tahunan, detik. Hitungannya per detik. Dan para investor atau bisa dibilang saham itu bisa dianggap investasi yang paling menguntungkan dibandingkan yang lain. Mau investasi kontrakan, mau investasi tanah, itu perlu jangka waktu yang lama. Tapi kalau saham itu dalam jangka waktu yang singkat bisa. Tapi ada ilmunya tentunya lah ya, ada ilmunya. Kemudian yang kedua, kenapa kita perlu mempelajari saham? Saham itu nggak perlu yang namanya effort marketing apapun. Kita nggak perlu beriklan, kita nggak perlu bangun pasukan, kita nggak perlu bikin konten, kita nggak perlu bikin hal-hal yang berhubungan dengan marketing, kita nggak perlu itu. Iya, kita cuma perlu uang sama waktu aja. Kemudian, dan enaknya di saham, kalau kita butuh uang cepat, kita bisa jual saat itu juga. Jual saat itu juga. Benar, nggak perlu bingung nyari pembeli, karena pembelinya sudah ada. Pembelinya sudah ada di situ. Kalau kita jual baju kan kita nyari dulu. Kalau saham enggak, karena kenapa? Karena sudah ada komunitasnya. Nah, kemudian enaknya lagi di saham ya tadi, kita nggak perlu butuh skill sales yang lain. Yang dibutuhkan hanya analisa. Kalau memang kita pengen jadi trader ya, nanti di saham itu ada dua jurusan tuh. Kita mau jadi investor atau mau jadi trader. Oke. Nah ini rangkumannya tadi. Keuntungan belajar saham ada 3. Tadi kita nggak perlu effort marketing, nggak perlu beriklan dan lain sebagainya. Kemudian pasarnya udah ada, kita mau jual ada, cepat, kita mau beli juga ada. Kemudian kita nggak perlu yang namanya skill marketing dan sales. Kita nggak perlu bikin konten dan lainnya, sebagainya. Ini bisa dibilang cocok untuk orang yang memang malas bikin konten atau malas cari ide nyaranya. Nah biasanya orang-orang yang seneng saham ini biasanya yang di belakang, orang-orang di belakang meja lah ya. Biasanya tuh yang mereka nggak mau terkenal, tapi tetap punya uang banyak. Iya, bebas ya mau ngapa-ngapain ya, nggak disorot orang gitu kan ya. Nah ini dia, ini dua jalur lah ya, 2 jalur yang teman-teman bisa manfaatkan ketika belajar saham. Kita bisa mendapatkan uang dari saham itu melalui trading atau melalui investasi. Kalau trading itu perbedaan yang sangat mencolok itu dalam segi waktunya. Dia itu singkat. Jadi nanti trading ada beberapa istilah trading. Ada yang tradingnya itu hitungan detik. Bukan detik, jam. Jual pagi, jual sore, beli pagi, jual sore, langsung dapat untung. Atau bahkan hitungannya menit. Ada juga yang bulanan atau yang harian atau yang mingguan. Ada yang bulanan. Nah, paling mentok itu bulanan, trading itu. Jual bulan ini,
ditunggu sampai beberapa bulan kemudian baru dijual. Dia dibeli bulan ini, tunggu beberapa bulan kemudian jual. Kalau sudah masuk tahunan, itu masuk kategorinya investasi. Kalau sudah tahunan, di atas tahun, 2 tahun, 3 tahun, itu masuk investor. Kalau trading disebut, pelakunya disebut trader, kalau investasi disebut investor. Nah, ini kelebihannya. Kalau kita main trading ya, kita main trading saham, keuntungannya tinggi. Yang memang benar tinggi. Saya sudah ngerasain yang saya pernah beli saham itu sebelum istirahat jam 12. Kemudian jualnya sebelum tutup. Itu langsung kenaikannya 30%. Singkat banget. Kalau misalkan bayangkan kalau misalkan orang yang bermain trader itu dia memulai uangnya misalkan 100 juta misalkan. Dalam jangka waktu, misalkan kalau tadi profitnya 30%, dalam jangka waktu nggak sampai sehari ya, bahkan nggak nyampe setengah hari, hanya hitungan jam. Kalau 30% dari 100 juta berapa? 30 juta kan? 30 juta. Tapi memang modalnya gede juga. Makanya saham itu disebut high risk, high return. Memang dia potensi keuntungannya tinggi, potensi resikonya juga tinggi. Kalau nggak mau yang potensi resikonya tinggi, ya kita main modalnya yang nggak usah gede-gede. Ya ratusan ribu aja, mulai ratusan ribu aja. Kemudian kelebihan tadi ya kalau trading, yang pertama dia keuntungannya tinggi, cepat relatifnya. Kemudian jangka pendek, hitungannya tadi paling lama tuh bulanan. Kalau tadi paling lama bulanan. High risk, high return. Nah, kekurangannya kalau kita main trading Pak. Iya. Oke, monggo Pak Resti. Terima kasih. Oke. Atur nuwun Pak Resti. Oh, siap. Kalau kemarin ada sekali. Loh, iya Pak Hari itu biasanya dari Facebook biasanya ya. Temenin saya, makanya yang tak komen ini kan, coba jangan yang like kan di atasnya itu. Itu kan nggak ke like kan? Iya. Iya makanya kok tumben Pak Hari kok komennya di WA gitu. Nggak lihat itu, kalau lihat ya sudah salam. Makasih ya Mbak Resti ya. Oke, terima kasih. Hati-hati. Nggih. Hati-hati. Sehat selalu. Amin, sama-sama. Sama-sama kan. Duluan ya. Hati-hati Mas. Tunggu Pak. Duha. Nanti sampai jam 3 tepat atau kolor ya? Mau dipercepat apa mau enggak? Kayaknya sih jam 3 aja lah ya. Iya, jam 3 aja. Iya. Ada acara. Siap. Oke, ini kita masih ada waktu sejam 10 menit lagi. Kita dipercepat. Nanti kalau untuk prakteknya ntar kita di ini aja, di grup aja ntar. Bisa. Nah, bisa. Oke, kekurangannya tadi ya. Kekurangannya kalau kita main trading di saham, itu kita butuh analisa teknikal. Kemudian butuh mantau karena dia pergerakan saham itu cepat banget per detik dia perubahannya.
Perubahan harga saham itu per detik. Kemudian resikonya tinggi. Resikonya tinggi. Dan saham itu, harga saham itu yang menentukan bukan perusahaan. Perusahaan itu hanya menentukan angka di awal doang. Ketika perusahaan itu pengen melepas beberapa sahamnya ke publik lah ya, dia menentukan saya mau jual nih, perusahaan saya mau jual sahamnya ke publik. Harga saham yang mau saya jual itu misalkan selembarnya itu 100 rupiah. Perusahaan itu hanya bisa menentukan di awal itu doang. Tapi ketika sudah di-share ke publik, nanti konsumen atau pasar yang akan menentukan apakah saham ini layak naik atau turun. Perusahaan udah nggak punya berhak lagi, udah nggak punya hak lagi buat menentukan harga saham itu. Kalau saham itu banyak diminati sama konsumen, dia akan naik. Tapi kalau konsumen nggak suka, turun sahamnya. Oke. Kemudian kalau kekurangannya trading atau trader, itu biasanya nggak terlalu fokus sama yang namanya dividen. Nah, di saham itu ada dua cara untuk mendapatkan cuan dari saham. Yang pertama dari capital gain. Yang pertama dari capital gain. Capital gain itu dari kenaikan harga saham itu sendiri. Itu yang pertama. Kita bisa dapat uang, dapat cuan dari saham itu dari kenaikan harga saham itu sendiri. Yang kedua, dari dividen atau bagi hasil. Jadi biasanya dalam satu perusahaan itu dalam 1 tahun penjualannya, ketika ada keuntungan, nah dia akan bagi hasil tuh ke investornya, ke para pemegang sahamnya. Nah, bagi hasil itu disebut namanya dividen. Nah, ini kalau sahamnya, tadi kan trading ya, kita bahas dari sisi trading. Nah, kalau investasi saham, kalau kita misalkan, saya nggak mau ngambil yang trading atau yang jadi trader karena ribet misalkan, karena saya nggak punya waktu buat mantau, ya jadilah investornya, jadilah investor. Kalau investor itu resiko kerugiannya itu rendah, karena dia memang nggak terlalu mikirin. Dia pengen invest 1 tahun misalkan, ya udah beli aja saham terus, beli saham, didimin aja. Nanti tahun depan itu bisa naik sahamnya. Kemudian keuntungannya, enaknya kalau kita jadi investor di saham, kita nggak perlu mantau tiap hari, mantau tiap detik. Kita sesekali aja kalau kita butuh, pengen lihat sahamnya saya sekarang berapa kenaikannya. Jadi nggak perlu mantau. Kemudian yang dicari biasanya dividen atau bagi hasil. Kalau kita ngambil posisi sebagai investor, kita cari perusahaan-perusahaan yang bagi hasilnya gede. Jadi dalam 1 tahun, misalkan ada perusahaan yang bagi hasil per lembarnya di angka 200 rupiah, misalkan ya, 200 rupiah. Kalau kita punya 10 lot, 1 lot itu 100 ya teman-teman. Jadi istilahnya nanti ada istilah-istilah saham. Kita beli saham tuh biasanya dalam bentuk lot. 1 lot itu 100 lembar. 1 lot itu 100 lembar. Terus Pak, kalau biar tahu bahwa itu diminati enggak, terus pembagiannya besar, kita tahunya dari mana? Biasanya kalau untuk diminati atau enggaknya, saham itu harganya naik. Tapi kalau untuk melihat pembagiannya besar atau enggak, biasanya nanti nunggu istilahnya tuh nunggu RUPS, hasil RUPS, rapat pemegang saham. Nah, itu nanti muncul atau angka perusahaan itu mau bagi hasil berapa nilainya, itu biasanya 1 bulan sebelumnya. Misalkan si perusahaan Astra misalnya, Astra Internasional, dia mau bagi hasil atau mau bagi dividen ke para investornya di bulan April misalkan, di bulan April ya, atau di bulan Mei lah, atau di bulan Juni nih. Biasanya di bulan Mei si perusahaan ini, si Astra Internasional ini, dia akan ngumumin
dia ngasih tahu nanti di bulan Juni dia akan bagi-bagi dividen, bahkan akan bagi-bagi dividen senilai per lembarnya berapa rupiah. Nah, gitu naik harganya. Nah, betul. Biasanya pada saat menuju dividen, menuju bagi hasil, itu nilai saham naik cepat. Karena kenapa? Banyak orang masuk, banyak orang beli. Dia pengen dapetin saham ininya, bagi hasilnya. Nanti setelah ada yang namanya batas waktu. Ada yang namanya batas waktu. Seorang itu akan dapat dividen atau tidak. Istilahnya tuh kumdet. Istilahnya kumdet. Tulisannya CUM, cum. Date. Kumdet. Kumdet itu batas akhir. Batas akhir si investor ini bisa dapat dividen atau enggak. Itu dari durasi atau tanggal beli sahamnya, Pak? Dari tanggal beli sahamnya. Oh. Misal tadi si Astra International ini dia pengen bagi dividen. Jadi sebelum bagi dividen dia ada yang namanya kumdet, batas akhir. Dia bagi dividen misalkan tanggal 6 Juni misalkan ya, tanggal 6 Juni. Bagi dividennya tuh, bagi-bagi hasilnya ke investor. Sedangkan kumdetnya dia terakhir dia tanggal 30 Mei, contoh ya, 30 Mei. 30 Mei. Nah, kalau kita pengen dapetin dividen, kita harus beli maksimal saham si Astra ini tanggal 30 Mei. Iya ini. Iya, misalkan tadi ya. Misalkan tadi ya. Tadi si Astra perusahaan Astra dia mau bagi dividen tanggal 6 Juni. Bagi dividen tanggal 6 Juni bagi hasil ya. Kumdetnya itu tanggal 30 Mei. Kumdet itu adalah batas akhir investor harus memiliki saham si Astra supaya dia bisa dapat dividen. Paham? Sampai sini paham ya? Nah, saya kalau mau dapat Astra sahamnya dividen bagi hasilnya si Astra ini, saya harus beli maksimal tanggal 30 Mei, berapapun lotnya. Berapapun sahamnya. Misalkan tanggal 30 Mei ya, saya beli sahamnya itu 10 lot misalkan, 10 lot. 10 lot berarti 1000 lembar. 10 lot. Nah, itu kalau kita udah beli tanggal 30 Mei, kita sudah tercatat namanya di Astra dan kita akan dapat dividen. Nah, tanggal 1 Juni kita boleh tuh langsung jual saham itu. Oh, meskipun belum 6 Juni. Meskipun belum 6 Juni, itu boleh kita jual. Kita tetap dapat nantinya. Iya, setelah 1 hari setelahnya, setelah kumdet itu lewat, kita boleh langsung jual. Dan kita tetap dapat dividennya. Makanya biasanya para pengejar dividen, para pengejar pembagi dividen ini, mereka ngejar di sampai akhir, nanti besoknya mereka rebutan, jual langsung, dan harga saham turun langsung. Harga saham itu turun. Saham murah di 1 Juni pun nggak dapat dividen aja. Nggak dapat. Sudah nggak dapat. Udah nggak dapat situ. Patokannya di kumdet tadi itu, kumdet. Makanya kalau nggak mau rugi biasanya nih, kalau yang cuma ngejar dividen, dia 30 Mei udah beli kan, dia langsung di aplikasi sekuritasnya, langsung di setting besoknya. Kan saham itu ada pembukaannya, ada pasarnya lah, jam buka, jam tutupnya. Jam bukanya itu Senin sampai Jumat jam 9 pagi sampai jam 12. Itu jam bukanya. Nanti jam 12 sampai jam 1 istirahat. Jam 1 sampai jam 3 buka lagi. Jadi ada 2 waktu. Jam 9 sampai jam 12, jam 1 sampai jam 3. Setelah itu tutup. Kayak toko lah, kayak toko biasa kita. Ada toko jam bukanya. Nah, yang tadi yang para pengejar dividen ini pada saat kumdet dia udah dapat, dia udah beli ya tanggal 30 Mei ya. Dia biasanya tuh langsung nyeting auto saham ini bisa, di sekuritas bisa. Karena kan nggak mungkin mantau kan ya, nggak mungkin, maksudnya kalau misalkan nggak sibuk, besok saya mau jual takutnya kelewatan. Saya pernah kayak gitu kejadian soalnya. Saya beli saham ya lumayan lah ya, terus besoknya saya telat,
saya telat jual, harganya udah turun banget, rugi, hitungannya rugi kan. Saya beli misalkan di harga 200, ternyata pas besoknya langsung pada ngejual kan, turun tuh saham tuh, harganya 50 misalkan, kan rugi 150 saya, iya kan, ya semua hilang, rugi. Kenapa nggak dijual bulan depannya? Ya boleh juga kayak gitu, boleh juga. Iya, kalau tipikal investor begitu. Tipikal investor begitu, tipikal trader nggak begitu. Dia pengen dapat cuan cepat. Ya makanya effortnya dia harus cepat mantau terus, harus selalu mantau. Jadi pertukarannya waktu dengan uang itu. Kalau investor enggak, dia nunggu, biarin. Meskipun ya tadi, ya akhirnya ya udah, daripada saya rugi, mending saya dimin aja. Nanti lama-lama ya 2 bulan, 3 bulan dia bakal naik lagi pelan-pelan. Ini kan pemikiran mama ya, saya lah yang awam gitu ya. Maksudnya kan kalau kita semuanya punya apa namanya beli 200, itu kita keuntungannya apakah pasti 30% atau hanya 5% atau dia naik turun, dia kan enggak itu kan ya. Ya itu tadi, saham itu nilainya naik turunnya per detik, dia nggak bisa kita tentukan. Nah makanya kalau kita pengen dapetin cuan yang dalam waktu yang cepat, mau nggak mau kita harus jadi trader tadi kan. Ya kita harus nuker waktu, kita harus rajin mantau. Nah tipikal trader ini nggak cocok kalau kita masih jadi karyawan. Nggak cocok jadi karyawan. Orang trading ini makanya mereka biasanya freelance, karena dia punya banyak waktu buat ngecek saham gitu kan. Nah nanti ada beberapa saham yang memang dia itu cenderung stabil. Jadi kita nggak perlu khawatir kalau saham itu nilainya turun. Dan saham yang seperti ini itu cocok untuk kita jadikan investasi. Tapi ada beberapa saham juga yang nggak cocok untuk jadi investasi, tapi dia cocok untuk jadi trading. Ada beberapa saham. Nanti ya kita bahas ya. Nah tadi kekurangannya saham itu, kelebihannya dia lebih santai, dia buat jangka panjang. Nah kekurangannya nggak cocok kalau orang yang lagi butuh duit. Dia harus nunggu kelamaan, nunggu setahun gitu kan. Oh kapan sih nggak apa-apa gitu. Pas bilang butuh duit bisa aja. Tapi enaknya memang dia risiko ruginya rendah, kecil risikonya. Kemudian ya keputusannya kalau kita pakai buat investasi ya, dia kan mengandalkan dividen, lebih cenderung mengandalkan dividen kan bagi hasil perusahaan. Jadi cenderung kekurangannya tuh ya bagi hasil itu kan dari si perusahaan, mau bagi hasilnya berapa. Jadi keputusannya ada di perusahaan. Kemudian ya kita harus tahu juga analisa fundamental. Maksudnya perusahaan-perusahaan yang layak dijadikan investasi adalah perusahaan yang memiliki fundamentalnya bagus. Nah ini 4 gaya trading tadi. Kita bahas trading ya tadi ya. Ada yang namanya scalping trading. Jadi dia cepat, kemudian sering trading, hitungannya cepat ya, per detik sampai menit. Tapi keuntungannya kecil biasanya. Karena temponya cepat banget, detik sampai menit. Kenaikannya tuh nggak terlalu signifikan. Kenaikan saham itu kalau hitungannya detik sampai menit. Tapi kalau day trading ini lumayan keuntungannya kalau day trading. Meskipun profitnya kecil, tapi dia lebih besar daripada yang scalping trading biasanya. Karena dalam satu hari itu biasanya kenaikannya tuh udah lumayan, nggak sekecil yang scalping. Kemudian disebut day trading kalau menit sampai jam, hitungannya menit sampai jam. Kita beli pagi, jual sore, itu namanya day trading. Nah kalau mau lebih besar profitnya itu kita di swing trading atau di position trading. Kalau swing trading itu jangkanya itu kita beli hari Senin, jualnya di Senin depan misalkan. Belinya hari Senin, jualnya Senin depan. Hitungannya tuh harian atau mingguan.
atau jual hari Senin, beli Senin, jual Kamis. Dan kita nggak perlu kalau memang kita pengen jadi swing trading, kita nggak perlu setiap hari itu mantau. Kita tentuin aja nih, kita mau setiap belinya itu setiap hari apa? Senin kah, Rabu kah, atau Selasa kah? Nanti kita mau jual lagi ke kapan? Di hari itulah kita memantau dan memutuskan. Ya, gitu betul, betul. Itu swing trading. Swing trading. Oke, oke. Terus yang lebih tinggi sebenarnya profitnya itu position trading. Yang terakhir, position trading. Cuman dia jangka waktunya bukan harian, mingguan atau sampai bulanan. Paling lama 6 bulanan lah, 6 bulan lah. Dia beli saham hari ini dijual ya 2 minggu kemudian, ya kan 2 minggu kemudian, atau sebulan ke depan. Itu position trading. Dan biasanya dia juga belinya tuh nggak dalam jumlah yang sedikit kalau position trading, karena dia jualnya bulanan, kan lebih berasa kalau belinya banyak.